Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Masih di buku kedua 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk ke sahabat 46, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah, pembawa bendera kaum Ansar. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Setiap disebut nama Sa'ad bin Mu'az, pasti nama Sa'ad bin Ubadah juga disebut. Keduanya adalah pemimpin penduduk Madinah. Sa'ad bin Mu'az pemimpin kaum Aus dan Sa'ad bin Ubadah pemimpin kaum Khazraj. Keduanya sudah masuk Islam di waktu yang sangat dini. Ikut dalam Bai'at Aqabah dan hidup di samping Rasulullah sebagai prajurit yang taat dan mukmin sejati. Ada satu hal yang membedakan Sa'ad bin Ubadah dengan kaum Ansar yang lain. Ia satu-satunya orang Ansar yang pernah mengalami siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Satu hal yang lumrah jika orang-orang kafir Quraisy itu melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada orang-orang yang sekampung dengan mereka. Namun, jika siksaan mereka lakukan kepada laki-laki warga Madinah, bahkan satu dari pemimpin mereka, ini merupakan satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah. Seperti ini ceritanya. Seusai melakukan Bai'at Aqabah, kaum Ansor peserta Bai'at bersiap-siap pulang ke Madinah. Ternyata peristiwa Bai'at ini didengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka juga mengetahui rencana hijrah Rasulullah ke Madinah dan akan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansor dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu marah, lalu mengejar rombongan orang-orang Ansor yang sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah. Mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Kedua tangannya diikat ke leher, lalu dibawa ke Mekah. Berbagai siksaan mereka timpakan kepada Sa'ad bin Ubadah. Apakah Sa'ad bin Ubadah mendapat perlakuan seperti ini? Padahal, ia seorang pemimpin Madinah yang selama ini melindungi orang Quraisy yang minta perlindungan, menjamin keamanan perdagangan mereka, memuliakan utusan mereka. Ternyata orang-orang yang menangkapnya dan memukulinya tidak mengenalnya dan tidak mengetahui kedudukan di mata kaumnya. Namun, jika mereka mengetahui hal itu, apakah mereka akan menghentikan semua tindakan brutal mereka? Bukankah mereka juga menyiksa para pemuka Mekah yang telah memeluk Islam? Orang-orang Quraisy waktu itu benar-benar sudah gila. Mereka melihat kekuatan jahiliyah akan hancur oleh kapak-kapak kebenaran. Tindakan yang bisa mereka lakukan hanyalah melampiaskan kekesalan dan kemarahan mereka. Seperti yang sudah kami sebutkan, orang-orang kafir Quraisy itu beramai-ramai menimpakan siksaan kepada Sa'ad bin Ubadah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan Sa'ad menceritakan kisahnya sendiri. Demi Allah, aku berada dalam cengkraman mereka. Datanglah sekelompok orang Quraisy. Satu dari mereka berkulit putih bersih dan bertubuh tinggi. Aku berkata dalam hatiku, jika di antara mereka ada yang baik, dialah orangnya. Setelah mendekat, orang itu langsung menamparku dengan keras. Aku berkata dalam hatiku, demi Allah, berarti tidak ada lagi orang baik di antara mereka. Mereka menyeretku dalam kondisi terikat. Satu dari mereka mendekatiku dan berkata, apakah kamu memiliki perjanjian perlindungan dengan orang Quraisy? Aku menjawab, ya, selama ini aku memberikan perlindungan terhadap rombongan dagang milik Jubair bin Mut'im dari orang-orang yang berusaha menzalimi mereka di negeriku. Aku juga memberikan perlindungan kepada Haris bin Harb bin Umayyah. Laki-laki itu berkata, sebutlah nama kedua laki-laki itu dan jelaskan perjanjian perlindungan antara kamu dan kedua orang itu. Aku melakukan sarannya. Laki-laki itu pergi menemui dua orang yang kusebutkan, memberitahu mereka bahwa seorang laki-laki dari Khazraj sedang disiksa di padang pasir. Orang itu menyebut nama mereka dan menyatakan bahwa telah ada perjanjian perlindungan antara dia dan mereka. Kedua orang itu menanyakan namaku, maka laki-laki itu menjawab Sa'ad bin Ubadah. Keduanya menjawab, demi Tuhan, iya benar. Keduanya datang dan melepaskanku.
Siksaan yang diterima Sa'ad ini benar-benar tepat pada waktunya. Dengan demikian, ia mengetahui seberapa jauh orang-orang Quraisy melakukan kekejaman kepada orang-orang terkucil yang mengajak pada kebenaran, kebajikan, dan kedamaian. Setelah itu Sa'ad pulang ke Madinah. Siksaan itu ternyata semakin mempertebal tekadnya untuk mati-matian membela Rasulullah, para pengikutnya, dan Islam. Rasulullah hijrah ke Madinah setelah sebelumnya kaum muslimin Mekah sudah hijrah terlebih dahulu. Disinilah Sa'ad menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan kaum muhajirin. Memang, pada dasarnya Sa'ad seorang yang dermawan. Kedermawanannya ini ia warisi secara turun-temurun. Ia adalah putra Ubadah bin Nulaim bin Harithah yang kedermawanannya sangat terkenal di masa jahiliyah. Kedermawanan Sa'ad setelah masuk Islam merupakan satu bukti dari keimanannya yang kuat. Para ahli sejarah menyebutkan Sa'ad selalu menyiapkan makanan untuk Nabi dan seluruh keluarga beliau. Biasanya seorang laki-laki Ansor mempersiapkan 1, 2, atau 3 orang muhajirin untuk makan di rumahnya. Sedangkan Sa'ad mempersilahkan 80 orang. Karena itu Sa'ad selalu memohon kepada Allah agar selalu ditambahkan rezeki dan kebaikannya. Ya Allah, yang sedikit itu tidak sesuai denganku dan aku tidak sesuai dengan yang sedikit. Karena itu ia layak mendapatkan doa Rasulullah. Ya Allah, berikan berkah dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Bukan hanya harta kekayaan yang didermakan Sa'ad untuk kepentingan Islam, melainkan juga kekuatan dan kepandaiannya. Kemahirannya membidikkan anak panah sangat luar biasa. Di setiap peperangan bersama Rasulullah, perjuangan dan pengorbanannya terlihat sangat nyata. Ibnu Abbas menceritakan, dalam setiap peperangan, pasukan Rasulullah memiliki 2 bendera. Bendera kaum muhajirin yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan bendera kaum Ansar yang dibawa Sa'ad bin Ubadah. Sikap tegas juga menjadi karakter orang yang memiliki kepribadian kuat ini. Ia tegas dalam membela kebenaran dan segala sesuatu yang menurutnya benar. Jika ia meyakini sesuatu, maka ia menyatakannya secara terus terang tanpa ditutup-tutupi dan melaksanakannya dengan tekad bulat tanpa kenal kompromi. Pada peristiwa pembebasan kota Mekkah, Rasulullah mengangkatnya sebagai kepala regu dari pasukan Islam. Ketika mendekati pintu gerbang tanah suci, ia berseru, "Hari ini hari berkecamuknya perang. Hari ini tidak ada lagi yang terlarang." Umar mendengar seruannya itu. Ia segera melaporkannya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah. Kami khawatir dia menghabisi semua orang Quraisy." Maka Nabi SAW memerintahkan Ali untuk menyusulnya dan mengambil alih kepemimpinan. Ketika melihat Mekah telah tunduk dan menyerah kepada pasukan Islam yang datang membebaskannya, Sa'ad teringat akan semua siksaan yang dialami oleh kaum muslimin yang juga pernah ia rasakan sendiri. Begitu juga dengan peperangan yang mereka lancarkan kepada suatu kaum dan para penyeru hanya karena mereka menyebut kalimat La ilaha illallah. Karena itu, sikap keras dan tegas yang mendorongnya untuk menindak orang-orang Quraisy dan membalas kejahatan mereka dengan tindakan yang setimpal. Dan itu bisa dilakukannya di hari pembebasannya itu. Sikapnya yang tegas, atau sebut saja sikapnya yang militan ini, yang sudah menjadi karakternya, mengantarkannya mengambil sikap tegas pada peristiwa Sakifah. Tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, sekelompok orang dari kaum Ansor berkumpul di Sakifah atau pendopo Bani Sa'idah, menyerukan agar khalifah pengganti Rasulullah diangkat dari kaum Ansor. Menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah satu kemuliaan tersendiri di dunia dan di akhirat. Karena itu, orang-orang dari kaum Ansor ingin mendapatkan kemuliaan ini. Akan tetapi, Rasulullah pernah mengangkat Abu Bakar sebagai imam sholat menggantikan beliau ketika beliau sakit. Kasus ini dan kasus lainnya di mana Abu Bakar adalah pendamping Rasulullah saat mereka di Gua Thur.
dipahami oleh para sahabat. Mereka memahami bahwa Abu Bakar lebih berhak menduduki jabatan ini. Inilah yang dipahami Umar. Sementara di sisi lain, Sa'ad bin Ubadah punya pemahaman lain. Satu sikap yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan para sahabat. Sikap tegas dan keras seperti ini memang sudah menjadi karakternya. Seperti yang sudah kami sebutkan, Sa'ad sangat gigih dengan apa yang sudah ia yakini, dan ia menyatakannya secara terus terang. Karakternya yang tegas dan keras ini terlihat jelas dalam peristiwa yang terjadi beberapa saat setelah Perang Hunain. Seusai Perang Hunain yang dimenangkan kaum muslimin, Rasulullah mulai membagi harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Saat itu Rasulullah punya perhatian khusus kepada para mu'allaf dari kalangan pemuka kaum. Rasulullah memberi mereka bagian seperti yang diberikan kepada para tentara yang membutuhkan. Adapun kaum muslimin yang imannya sudah mantap, Rasulullah percaya dengan keimanannya itu. Mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Di luar itu, pemberian dari Rasulullah adalah satu kemuliaan tersendiri yang sangat dinambakan oleh setiap orang. Dan di luar itu, saat itu harta rampasan perang merupakan pemasukan tersendiri yang menjadi tumpuan hidup kaum muslimin. Dengan perasaan kecewa, orang-orang Ansor bertanya-tanya, mengapa mereka yang telah mantap keimanannya tidak diberi bagian? Penyair mereka, Hasan bin Sabit, berkata dalam syairnya, datanglah kepada Rasulullah dan tanyakan, wahai Nabi yang terpercaya, jika semua manusia dihitung, mengapa Bani Sulaim tidak terpanggil? Padahal merekalah para pendahulu, merekalah yang memberi tempat, merekalah yang memberi pertolongan. Ansor, itulah sebutan Allah untuk mereka, karena jasa mereka menolong agamanya. Mereka pejuang di medan perang. Semua musibah mereka terima, tanpa takut, tanpa kecewa. Pada bait-bait syair tersebut, penyair kebanggaan Rasulullah dan kebanggaan orang-orang Ansor ini melukiskan kekecewaan yang dirasakan orang-orang Ansor disebabkan Nabi tidak memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada orang-orang Ansor. Pemuka Ansor, Sa'ad bin Ubadah, melihat dan mendengar warganya berbisik-bisik memperbincangkan hal ini. Maka ia menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kaum Ansor merasa kecewa terhadapmu atas pembagian harta rampasan yang kau lakukan. Kaummu mendapatkan bagian. Beberapa kabilah Arab juga mendapat bagian yang besar, sedangkan orang-orang Ansor tidak mendapatkan bagian apa-apa. Begitulah laki-laki yang suka keterus-terangan ini mengungkapkan isi hatinya dan isi hati kaumnya. Ia menceritakan kondisi yang sebenarnya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, sedangkan kamu sendiri, wahai Sa'ad, apa pendapatmu? Artinya, jika itu pendapat kaummu, lantas apa pendapatmu? Dengan terus terang ia menjawab, aku ini bagian dari mereka. Nabi bersabda, kalau begitu kumpulkan kaummu. Kita harus mengikuti kisah ini sampai selesai karena kisah ini sungguh indah dan luar biasa. Saat mengumpulkan kaum Ansor, lalu Rasulullah menemui mereka. Wajah-wajah mereka terlihat penuh kekecewaan. Beliau memandang mereka dengan senyum, menandakan penghargaan atas sikap mereka. Beliau bersabda, wahai sekalian orang-orang Ansor, aku mendengar ucapan kalian. Aku mendengar kekecewaan kalian atas tindakanku. Bukankah aku datang kepada kalian saat kalian berada dalam kondisi tersesat, lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian? Bukankah saat itu kalian dalam kondisi kekurangan, lalu Allah mencukupi kalian? Bukankah saat itu kalian saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian? Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih pemurah dan lebih utama. Rasulullah bersabda, maukah kalian menyambut seruanku, wahai orang-orang Ansor? Mereka menjawab, dengan apa kami sambut seruanmu, wahai Rasulullah? Bagi Allah dan Rasulnya pemberian dan keutamaan. Rasulullah menjawab, demi Allah, jika kalian mau, kalian pasti akan mengatakan dan kalian pasti membenarkannya dan dibenarkan.
Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, maka kami membenarkanmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan dikalahkan, maka kami menolongmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan butuh, maka kami membantumu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, maka kami memberimu tempat. Wahai orang-orang Ansor, apakah kalian kecewa jika aku memberikan sedikit harta dunia kepada sekelompok orang agar mereka masuk Islam, sedangkan kalian sudah memiliki keislaman yang mantap? Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian puas jika orang lain pulang membawa kambing dan unta, lalu kalian pulang dan Rasulullah berada dalam rombongan kalian? Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, kalau tidaklah karena hijrah, tentulah aku termasuk golongan Ansor. Sedangkan orang-orang menempuh jalannya sendiri-sendiri, pastilah aku akan mengikuti jalannya, orang-orang Ansor. Ya Allah, berilah rahmat kepada kaum Ansor dan anak cucu mereka. Orang-orang Ansor itu lalu menangis terseduh-seduh hingga janggut mereka basah oleh air mata. Kata-kata Rasulullah itu telah menyiramkan kedamaian ke dalam hati mereka, kekayaan ke dalam jiwa mereka, dan keselamatan ke dalam diri mereka. Dengan serentak mereka berseru, termasuk Sa'ad bin Ubadah, kami ridho kepada Rasulullah atas pembagian dan pemberiannya. Di hari-hari pertama masa pemerintahan Umar bin Khattab, Sa'ad menghadap khalifah dan berkata secara terus terang, demi Allah, temanmu Abu Bakar lebih kami sukai daripada engkau. Demi Allah, aku tidak suka bertetangga denganmu. Dengan tenang, Khalifah Umar menjawab, orang yang tidak suka dengan tetangganya, ia pasti akan pindah. Sa'ad berkata, aku akan pindah ke dekat orang yang lebih baik darimu. Ucapannya ini bukanlah ungkapan kebencian atau kemarahan, karena orang yang sudah ridho kepada Rasulullah tidak mungkin menolak untuk memberikan loyalitasnya kepada orang seperti Umar. Sebab selama ini ia mengetahui Rasulullah sangat sayang dan hormat kepada Umar. Maksud ucapannya itu adalah ia tidak ingin terjadi perbedaan pendapat antara dirinya dengan khalifah. Sebelum itu terjadi, ia lebih baik berada jauh dari khalifah. Generasi sahabat adalah generasi yang saling menyayangi, seperti digambarkan Al-Quran. Karena itu, Sa'ad tidak ingin mencederai gambaran itu. Ia berangkat menuju wilayah Syam. Sebelum sampai Syam, ia singgah di daerah Hiran. Disinilah ia dipanggil menghadap Allah yang Maha Penyayang. Radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah.